Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Sininna umat selenge engkai hadir. Syukur mapoji riasesi arajanna pung Allah subhanahu wa ta'ala. Puang nawariki Pak Berena maigai dek gaga tau mulai bilangi makadai relalang aku rangi wa atakum min kulli ma sa'altumuh wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Ya narpuang nawariki Pak Berena mai galak dae Pak Bere dek gaga tau mulai bilang egana salawat makoto paro salama lauri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Nabi nabawai ummakna lauri cahaya terangnya yang itu agama selenge. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berkumpul di tempat ini berhari raya, bergembira ria, bersama datang dengan satu tujuan melaksanakan salat Idul Adha. Yang kaya, yang miskin, yang tua maupun yang muda, para pejabat, para rakyat jelata, mereka bersatu padu dalam barisan saf solat demi kesatuan dan persatuan umat Islam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Mari sejenak kembali menyelami kisah yang sangat indah, membuat mata berkaca-kaca, meneteskan airnya. Kisah perjuangan Abul Anbiya, ayahanda dari para nabi, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam dan sekeluarga. Dengan pengorbanan mereka lah Allah Subhanahu wa taala tetapkan berbagai macam syariat yang ada pada hari-hari yang mulia ini. Seruan haji dimulai saat Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Ibrahim alaihissalam untuk menyerukannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa adzin fin nasi bil hajji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin 'amiq." Dan serulah manusia untuk mengerjakan haji, niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki dan mengendarai setiap unta yang kurus. Mereka datang dari segenap penjuru yang jauh. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Kisah nyata yang penuh dengan hikmah dan berfaedah, sejarah sa'i antara Safa dan Marwah dan awal mula air Zam-Zam yang diberkahi. Dikisahkan dalam kitab Sahih Bukhari yang di mana Nabi SAW bersabda bahawa Nabi Ibrahim alaihissalam membawa istri dan anak beliau yaitu Hajar dan Ismail ke lembah gersang nan kering. Tidak ada seorang pun yang tinggal di tempat itu. Tidak ada pula sumber air dan tidak ada tumbuh-tumbuhan. Ibrahim memilih tempat di dekat Ka'bah, tepatnya di sebelah atas dari sumur Zam-Zam. Tanpa kata-kata, beliau meninggalkan istri dan anaknya yang masih bayi, hanya membekalinya dengan sekantong kurma dan seperiuk air minum. Hajar mengikutinya seraya memberanikan diri untuk bertanya, "Wahai Ibrahim, akankah engkau pergi meninggalkan kami di sini tanpa bekal yang cukup dan orang yang menemani?" Ibrahim alaihissalam pun tidak menghiraukan pertanyaan itu, bahkan dengan sekedar menoleh sekalipun. Sebagai seorang wanita dalam kondisi seperti itu, sangat wajar jika dia beberapa kali mengulang pertanyaan itu meski tidak mendapatkan jawaban yang melegakan, hingga akhirnya beliau berkata, "Allahul ladzi amaraka bihadza?" Apakah Allah yang memerintahkan ini kepadamu wahai Nabi Ibrahim? Qala na'am. Ya, beliau menjawab dengan qalat idzan lan yudayyi'an Allah. Jika demikian, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyia-nyiakan kami. Hajar pun kembali ke tempatnya dan Nabi Ibrahim pergi setelah itu. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari pun berlalu, perbekalan semakin menipis dan akhirnya tidak ada tersisa sama sekali. Hajar tidak tega melihat putranya meraung kehausan. Naluri keibuannya menuntunnya naik ke Bukit Safa. Barangkali dia melihat orang yang dapat menolongnya, namun itu sia-sia. Ia pun turun dengan setengah lari menuju ke Bukit Marwah. Sampai 7 kali dia melakukan itu, tetapi bantuan tidak kunjung dia dapatkan. Di dalam kepanikan terdengar suara. Dia pikir suara hatinya, namun ternyata suara malaikat yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala membawa pertolongan, mencarikan sumber air dengan sayap atau tumitnya. Ya, air pun memuncrat. Betapa bahagianya Hajar. Dia pun segera membendungnya dan mengisi penuh tempat airnya. Demikianlah sejarah sa'i dan air Zam-Zam yang berberkah itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Wallahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kemudian tentang ibadah kurban, berasal dari kisah pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam yang disebutkan dalam surah As-Saffat ayat yang ke-99 sampai ayat yang ke-111. Allah Subhanahu wa taala mengisahkan bahawa Nabi Ibrahim alaihissalam hendak pergi menghadap Allah agar mendapatkan petunjuk seraya mengucapkan, "Rabbi habli minas salihin." Ya Allah, ya Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang termasuk dari orang-orang yang saleh. Allah Subhanahu wa taala pun pada akhirnya mengabulkan doa beliau dengan memberikan kabar gembira dengan kelahiran seorang anak yang sangat sabar, yaitu Nabi Ismail alaihi salam. Suatu saat di usia anak semakin besar dan semakin dewasa, Nabi Ibrahim alaihi salam bermimpi menyembelih anak beliau.
tentunya mimpi para nabi adalah mimpi yang benar. Maka Nabi Ibrahim pun menanyakan kepada anaknya Nabi Ismail. Bagaimana respon Nabi Ismail setelah itu? Qala ya abati fa'al ma tumar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Ismail menjawab, wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu, insyaallah engkau akan mendapatiku termasuk orang yang sabar. Ketika keduanya telah berserah diri, Nabi Ibrahim membaringkan anaknya. Saat sebelum disembelih, Allah Subhanahu wa taala memanggil Nabi Ibrahim alaihissalam dengan berfirman, qad saddaqatar ru'ya inna kadzalika najzil muhsinin inna hadzal lahuwal bala'ul mubin. Sungguh engkau telah membenarkan mimpi itu, sungguh demikianlah kami memberikan balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang sangat nyata. Maka seketika datang seekor sesembelihan domba yang sangat besar sebagai pengganti Nabi Ismail alaihissalam. Di akhir-akhir ayat dalam surah As-Saffat ini, Allah Subhanahu wa taala memuja dan memuji nabinya yang begitu sangat bersabar bersama keluarganya yang mulia dalam berkorban, yang kemudian syariat kurban ini tetap akan ada hingga hari kiamat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Sejenak kita perhatikan jamaah sekalian rahimakumullah, nasihat-nasihat Islam yang sangat berharga berikut ini. Kita dilarang untuk memboikot saudara muslim kita lebih dari 3 hari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yahillu li muslimin an yahjura akhahu fawqa 3 layalin. Tidak dibenarkan, tidak boleh bagi seorang muslim untuk memboikot saudara muslimnya lebih dari 3 hari. Nasihat selanjutnya adalah haramnya kita durhaka kepada kedua orang tua kita. Ridallahi fi ridal walidain wa sakhatullahi fi sakhatil walidain. Keridaan Allah tergantung pada keridaan kedua orang tua, dan murka Allah tergantung kepada murka kedua orang tua. Nasihat selanjutnya adalah bahaya kezaliman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kanat indahu madhlamah li akhihi falyatahallal minha fa innahu laysa thamma dinarun wala dirham min qabli an yukhadh li akhihi min hasanatihi fa in lam yakun lahu hasanat ukhidha min sayyiati akhihi faturihat alaihi." Barang siapa telah melakukan kezaliman, berbuat aniaya terhadap muslim, saudara muslim lainnya, hendaknya dia meminta maaf saat ini kepada saudara muslimnya, karena di akhirat sana tidak ada lagi uang, tidak ada lagi harta, tidak ada lagi dinar dan dirham yang bisa menebusnya. Maka jamaah sekalian, di akhirat ketika adanya kisos, maka diambillah kebaikan-kebaikan dari pihak orang yang menzolimi, orang yang berbuat aniaya, dan diberikan kebaikan itu kepada saudaranya yang dizolimi, yang dianiaya tersebut. Apabila orang yang zolim itu telah habis kebaikan-kebaikannya, maka kejelekan-kejelekan orang yang dizolimi itu diberikan kepada orang yang menzolimi, maka tidak adalah kebaikan dari orang yang menzolimi itu, dan dilemparkanlah ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala, waliyadu billah. Nasihat selanjutnya yaitu buruknya merasa sombong. La yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr. Tidak akan masuk surga. Dena tama sorogae. Yang itu orang yang dalam hatinya terdapat kesombongan sekecil dzarrah. Kemudian nasihat yang terakhir jamaah sekalian, yaitu bahayanya kesyirikan, bahayanya mapak dua. Innallaha
أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa kesyirikan dan akan mengampuni dosa selain itu bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan barang siapa yang mempersekutukan Allah, barang siapa yang berbuat syirik, barang siapa mempepak dua, maka sungguh dia telah dalam kesesatan sejauh-jauhnya. Jemaah salat Idul Adha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Demikian khutbah pertama ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amalan-amalan kebaikan kita dan mengampuni dosa-dosa kita dan memasukkan kita ke dalam surganya, surga Firdaus bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan menjauhkan kita dari nerakanya sejauh-jauhnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu ma sami'tum washkurullaha yazidukum min fadlih wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahi ala ihsanih, wasyukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Ashhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'nih, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Selamat hari raya.